damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru. Hari ini kita memasuki hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021. Dan kembali firman Tuhan menyapa kita melalui kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7. Demikian dikatakan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu pertandingan olahraga yang tidak saya suka adalah pertandingan tinju. Ya, siapapun yang bertanding, mau itu pemainnya dari Indonesia atau bukan orang Indonesia, saya tidak tertarik untuk menontonnya. Tapi itu berubah ketika secara tidak sengaja saya melihat moto seorang petinju yang bernama Evander Holyfield. Ketika itu dia bertanding melawan Mike Tyson. Tahu nggak apa motonya? Iya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, saudara-saudara, seorang petinju hebat, seorang petinju terkenal, seorang petinju handal menyadari bahwa kekuatan yang dia miliki itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memampukan dia. Seorang petinju handal tidak menyombongkan kekuatannya karena dia sadar segala perkara dapat dia tanggung karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah manusia lemah, ya. Bahkan Rasul Paulus menggambarkan kita itu bagaikan bejana tanah liat. Kita tentu kenal bejana, ya, atau sering disebut dengan gerabah juga, ya. Dia tuh gampang pecah, gampang retak, rapuh sekali. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun kita ini manusia lemah, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan bahkan perkara yang kita pikirkan kita tidak sanggup, Tuhan akan mampukan kita. Dan itu yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Kita tahu bagaimana penderitaan Paulus. Banyak tantangan, banyak hambatan, banyak masalah yang dia hadapi. Dia dipenjara, kaki tangannya dibelenggu. Intinya adalah dia menderita. Tetapi apakah dia mundur? Apakah dia tidak jadi melakukan perintah Tuhan? Apakah dia berkata, Tuhan, aku gak mau lagi memberitakan Injil, aku menderita? Ternyata tidak. Paulus tidak mundur. Paulus tidak kecewa. Paulus tidak marah kepada Tuhan yang menangkap dia, dalam tanda petik, ya. Kenapa? Karena Paulus sadar, Paulus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Paulus sadar, Paulus percaya bahwa Tuhan akan menolong dia, bahwa Tuhan akan memampukan dia untuk melakukan segala perintah Tuhan yang diberikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Walaupun kita ini adalah manusia lemah, tapi percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Walaupun kita ini manusia lemah, seperti bejana dari tanah liat, rapuh, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memampukan kita untuk melakukan apapun, bahkan yang kita anggap tidak dapat kita lakukan, Dia akan mampukan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah bergantung kepada kekuatanmu.
Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi berserah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan menolongmu. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak hal-hal yang tidak kita duga yang menimpa hidup kita. Disinilah kita diuji, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka percayalah, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan menolong kita. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini. Yang mengingatkan kami Tuhan bahwa kami ini adalah manusia lemah. Kami ini bagaikan bejana tanah liat. Namun Tuhanlah yang menguatkan kami. Tuhan yang memampukan kami. Tuhan yang menolong kami. Sehingga kami mampu untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, jangan biarkan kami menyombongkan diri kami. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami semata. Tetapi biarlah hanya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati mereka Tuhan. Dalam setiap mereka melakukan aktivitas dan pekerjaan mereka. Bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit, kiranya Engkau berkenan menyembuhkan mereka ya Bapa. Terlebih-lebih bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, yang tidak kami bisa sebutkan nama mereka satu persatu. Kiranya Engkau lah yang memulihkan mereka Tuhan, yang menyembuhkan kondisi mereka. Jangan biarkan mereka patah semangat. Jangan biarkan mereka mengandalkan kekuatan mereka. Tapi biarlah hanya Engkau saja yang mereka andalkan. Sebab kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasai hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. So